cuman ya pasti gede jadinya. Oke, terima kasih banyak. Cuma Alia. ke-record jamnya doang kan? Iya, cuman ke-record ininya aja. Kamu mau buka apa ya? Tadi aku, Enggak. iya. Mau Tadi buka lagi buka YouTube atau WhatsApp. buka apa? Tadi lagi buka Enggak akan WhatsApp. ke-record kok. Oke, aku lanjutkan ya. Makasih banget ya karena masih pengen ini apa mah ikutin pembelajaranku. Tunggu. Kan hilang. Sabar. Otomatis udah saya. Tunggu, maaf Ibu. Tunggu, sabar. Contoh soal zat gitu. Tunggu. Klasifikasi makhluk hidup. Nah ini, aku jadiin ini dulu deh. Aku masukin ke Office. Supaya nanti kau pindah enggak. Nah tadi itu kita itu sudah sampai di kita udah sampai daun-daun ya, yang daun itu jenis daun. Nah, kalau yang A ini dia itu ini apa mah? Yang ini itu dia itu ini apa namanya? Monokotil. Jadi menyirip. Nah, ini kan menyirip nih, menyirip kayak sirip ikan lah. Kan sirip ikan itu kan diagonal. Gimana ya? Ya menyirip lah. Habis itu lurus. Habis itu yang ini aku lupa namanya apa. Terus kalau umpamanya yang monokotil ini dia itu menjari, majemuk, sama satunya lagi ini apa ya? Menyirip juga, cuman beda. Lurus kayaknya. Gimana ya? Aku juga lupa lagi. Pokoknya begitulah bisa diamati. Nah, untuk bunganya, kalau yang monokotil ini dia itu kelipatan 5 gitu. 5, 3. Nah, kalau umpamanya yang monokotil ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2, 6 gitu. 4. Nah, itu masuknya itu ke monokotil. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Oh, ini ada penjelasannya, maaf. Ini kita lihat aja ya. Nah, kalau umpamanya keping biji, kalau umpamanya monokotil itu ya biji berkeping satu ya berarti satu kotiledon. Terus dikotiledon ya. Yaitu 2 kotiledon atau dikotil. Nah, situ tulang daun. Itu kalau umpamanya monokotil itu tulang daun sejajar atau melengkung. Sedangkan tulang daun yang dikotil itu tulang daun menyirip atau menjari. Habis itu batangnya itu berkas pengangkut tersebar jadi acak-acakan. Habis itu kalau umpamanya yang dikotil itu berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Jadi ya rapih. Di situ bunga. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Jadinya ya sesuai dengan kelipatannya. Maksudnya itu ini bunganya loh, apa namanya? Mahkota bunganya itu yang helaian bunganya itu aku lupa lagi namanya apa. Terus kalau yang di kotil ini terdiri perhiasan perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kalau umpamanya monokotil ini sistem akar serabut, kalau umpamanya di kotil ini sistem akar tunggang. Nah, klasifikasi monokotil. Contohnya nih pinang-pinangan atau palmae atau pohon palem. Pinang yaitu pinang, enau, nipah, habis itu rumput-rumputan atau graminae atau poales yaitu jagung, padi, tebu. Nah, itu monokotil. Terus pisang-pisangan yaitu musaceae, maksudnya musaceae gitu, yaitu pisang. Itu jahe-jahean atau zingiberese yaitu jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Habis itu anggrek-angrekan atau orchidaceae yaitu anggrek ya atau juga vanili. Nah, itu ada gambarannya tuh. Palem kuning, habis itu padi Oryza sativa, habis itu dipsi lutescens, yaitu palem kuning, habis itu Musa paradisiaca, yaitu pisang, habis itu Zingiber officinale, yaitu jahe, sama Phalaenopsis ambalis, yaitu anggrek bulan. Nah, klasifikasi dikotil. Jarak-jarakan atau Euphorbiaceae, yaitu jarak, ubi jalar, singkong, terus jambu-jambuan atau Myrtaceae, yaitu jambu, salam, jamblang. Nah, habis itu terong-terongan atau Solanaceae, yaitu terong, tomat, kentang, dan kecubung. Terus polong-polongan atau
Leguminosae, yaitu kacang-kacangan dan pete. Terus komposite atau kompositae, yaitu bunga matahari, krisan, dan aster. Habis itu Rubiaceae, ya, atau kelompok kopo, yaitu bunga nusa indah, terus bunga kaca, piring, dan sebagainya. Habis itu Malvaceae atau kapas-kapasan, yaitu kapas, waru, kembang sepatu. Habis itu Rutaceae atau jeruk, yaitu jeruk atau familinya. Habis itu kaktus-kaktusan atau Cactaceae, yaitu berbagai jenis kaktus. Habis itu cemara-cemaraan atau Causarinae, yaitu cemara laut, terus sirih-sirihan. Jadi beda ya, pohon cemara biasa sama cemara laut. Kalau cemara biasa itu ya ini apa mah? Monokotil atau maaf biji terbuka. Kalau cemara laut itu dia tuh biji tertutup di kotil. Habis itu sirih-sirihan atau Piperaceae, yaitu lada sirih. Habis itu petai-petaian atau Mimosaceae, yaitu petai, jengkol, putri malu, sengon, kaliandra. Nah, itu adalah klasifikasi dikotil dan monokotil. Nah, habis itu nih contoh-contoh tanaman dikotil nih. Kalian bisa lihat ya, jarak pagar, habis itu jambu biji, terung ungu, kacang tanah, bunga matahari, kaca piring, kapas, jeruk, kaktus-kaktusan, cemara laut, sirih gading, petai. Nah, habis itu animalia atau hewan. Yaitu ciri-cirinya itu bersel banyak, heterotrof. Jadi nggak bisa membuat makanan sendiri. Habis itu sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Habis itu mempunyai kemampuan berpindah tempat. Bergerak juga, maksudnya itu bergerak tapi berpindah tempat. Beda halnya sama tumbuhan yang bergerak tapi tetap di tempat. Nah, pengelompokan animalia, yaitu ada avertebrates juga vertebrata. Avertebrata itu tidak bertulang belakang dan vertebrata itu bertulang belakang. Nah, animalia hewan, nih kalian bisa lihat ya. Kelompoknya kingdom animalia itu invertebrata tetap bertulang belakang, itu ada porifera atau hewan berpori, habis itu coelatarata hewan berongga, habis itu platyhelminthes atau cacing pipih, habis itu Nemathelminthes yaitu cacing gilik, habis itu Annelida atau cacing gelang, terus moluska hewan lunak. Nah, sedangkan kelompoknya kingdom animalia yaitu vertebrata tulang belakang, yaitu Pisces, amfibia, hidup di dua alam, habis itu reptilia atau hewan melata, aves atau burung, mamalia hewan menyusui. Nah, terus yang dari invertebrata itu ada arthropoda atau hewan yang berbuas, juga echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, itu insekta, yaitu serangga, habis itu udang-udangan atau Crustaceae, habis itu Archanida atau laba-laba, dan Myriapoda. Ya, Myriapoda, yaitu lipan-lipanan. Nah, ini maaf. Ini itu avertebrata atau tidak bertulang belakang. Ada porifera atau yang berpori, habis itu coelentrata, habis itu plateleminthes, habis itu Nemathelminthes, habis itu Annelida, habis itu molluska, arthropoda, dan echinodermata. Ini hewan berduri. Jujur kalau mau wibu tau lah, cara ngafalin itu gampang. Perbanyak nonton anime, ya begitulah. Oke, porifera, hewan berpori. Banyak pori-pori, habis itu memiliki rangka luar. Terus exoskeleton atau memiliki rangka luar. Terus bersifat hemaprodit. Terus hewan menempel pada substrat. Jadinya kayak menempel di batu dan lain-lain. Di karang, terus berkembang biak secara seksual juga aseksual. Ini contohnya nih, ada Calsarea, habis itu Demospongiae, habis itu Hexatinellida, habis itu Sclerospongiae. Terus Coelentrata, itu hewan berongga. Tubuh berongga atau gastrovaskuler sebagai alat pencernaan. Itu bagian mulutnya dikelilingi oleh tentakel untuk menangkap mangsa. Habitat terutama di air laut. Beberapa anggota Coelenterata membentuk tanaman laut. Terus bentuk polip melekat
dan medusa bergerak bebas. Contohnya nih Hydra. Hydra ini berkembang biak itu secara batang ya, atau tunas. Kalau dulu pernah di SD kalau aku. Terus Aurelia aurita, dari sini medusa dan polip atau anthozoa. Nah, situ tanaman laut terindah di Indonesia ada di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu lagi. Apa sih namanya? Aku lupa lagi. Aduh, aku lupa. Apa namanya yang di Papua itu? Astagfirullah. Kebanyakan nonton anime ini aku. Apa ya namanya? Aku lupa lagi. Ada yang ingat gak? Apa ya? Lupa pula ke namanya. Pokoknya ya begitulah. Ada yang ingat gak? Taman laut apa ya? Astagfirullah, kok lupa ya? Aku lanjutkan aja dulu ya. Pulau Seribu bukan. Pulau Seribu bukan. Apa sih namanya? Pulau apa sih? Astagfirullah, aku lupa pula yang itu yang di Papua itu. Terus Platelimentes, yaitu cacing pipi. Tubuh pipihnya seperti pita, tidak memiliki sistem peredaran darah, bersifat hemaprodit, umumnya bersifat parasit. Nah, ini contohnya nih, planaria, fasciola, habis itu sama taenia. Jadi ini kelasnya itu atau ya kelasnya itu Turbellaria, habis itu kelasnya itu Trematoda, terus kelasnya itu Cestoda. Nah, ini Nematelmintes, cacing giling. Nematelmintes. Iya, terima kasih. Habis itu tubuhnya berbentuk gilik, habitat air, yaitu air tawar, laut, juga darat. Habis itu ada yang parasit pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh cacing perut, cacing tambang, dan cacing kremi. Nah, ada Ascaris lumbricoides, habis itu Ankylostoma duodenale, habis itu Oxyoriasis vermicularis. Terus Annelida, cacing gelap. Tubuhnya berruas-ruas dan bulat panjang. Habis itu tiap ruas segmen memiliki rambut getar bersifat hemaprodit. Contoh cacing tanah, lintah, dan cacing palolo atau wawa atau cacong. Aku nggak tahu ini penulisannya bener apa nggak tahu tipu. Ya sudah, habis itu contohnya nih Lumbricus terrestris, terus Hirodum medicillanis sama Palolo viridis. Habis itu moluska, hewan lunak. Bertubuh lunak, tidak bersegmen. Beberapa jenis moluska tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Sudah memiliki alat pencernaan makanan peredaran, sudah memiliki alat pencernaan makanan, peredaran darah, dan sistem reproduksi. Contoh, kerang, remis, bekicot, cumi-cumi, gurita. Nah, jadi ini yang tubuh lunak ini yang dilindungi oleh ini, apa meh? Cangkang. Contoh nih kerang. Kan kalau makan kerang ya apa ya? Lunak gitu. Habis itu makan gurita juga sih lunak. Cuman ya nggak selunak gimana, nggak sekali makan nggak perlu kunyah, tetap harus kunyah sih. Terus contoh nih, Pelisipoda, itu gastropoda. Pokoknya yang belakangnya poda-poda lah. Itu moluska. Nah, ini arthropoda. Arthropoda hewan berbuku-buku atau berongga-rongga, seingatku. Anggota gerak, maaf, berbuku-buku aja. Takut kalau salah ngajarnya. Habis itu, yaitu arthropoda itu anggota gerak tubuh berruas-ruas. Iya betul, berruas-ruas atau berbuku-buku. Habis itu tubuh dibedakan menjadi kepala atau caput, dada, toraks, dan perut. Ada. Iya, bocah apa? Apple. Kok apple? Aduh, apa? Wah, sudah. Nih. Oke, terima kasih kembali. Ya sudah. Oke, aku lanjutkan. Maaf, tadi ada yang minta teman adekku. Nah, habis itu memiliki rangka luar yang keras, yaitu kitin. Nah, rangka luar dari zat tanduk itu kitin juga. Jadi memiliki rangka luar yang keras, yang disebut dengan kitin, juga rangka luar dari zat tanduk atau kitin. Nah, contohnya itu ada udang atau crustacea, habis itu insekta, terus arcanida, sama myriapoda. Nah, habis itu pelajari ciri-ciri dan contoh makhluk hidup.
yang tergolong ke dalam insekta, serangga, Crustaceae, udang-udangan, Archinida, laba-laba, dan Myriapoda, lipan-lipanan. Terus Echinodermata, hewan berkulit duri. Tubuh ditutupi duri yang tersusun dari CaCO3. Maaf. Hidup di laut, bergerak dengan kaki ambulakral, lengan atau tentakel sebanyak 5 atau lipatannya. Terus contoh bintang laut, bulu babi, bintang ular, teripang, sama mentimun laut. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob, kenal Jeff si mentimun laut, nah itu contohnya. Yang dia mengaku sebagai raja ubur-ubur, dan SpongeBob menangkap ubur-uburnya, habis itu dia disengat sama pengikutnya. Begitu. Dulu aku suka nonton SpongeBob. Dulu itu masih Global TV, belum GTV. Sekarang GTV apaan? Isinya apa? Coba radio apa itu, radio hilang putusan atau nggak dikoneksi. Udah nggak kayak dulu. GTV dulu itu banyak kartun. Habis itu Indosiar juga, sama RCTI. Sekarang bukan RCTI ini banyak apa ya? Kayak dulu itu yang tukang bubut naik aja. Sekarang aku udah lama nggak buka TV. Buka TV ya cuma buat nonton berita. Itu pun juga ya saat makan doang. Bukan makan sih, habis makan. Terus ada Astreoidea, terus Echinoidea, terus itu Opiruidea, terus Holoturoidea. Ini apa, mentimun laut yang kayak gini. Nah, situ Crinoidea. Nah, vertebrata, hewan bertulang belakang. Yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Pisces itu ikan, amfibi itu hewan yang bisa hidup di 2 alam, air juga di darat. Dari situ reptil, yaitu hewan, lupa aku namanya. Pokoknya hewan reptil lah. Hewan yang apa gitu. Habis itu aves, burung. Reptil itu ya, dia itu ya begitulah. Bersisik kalau nggak salah, aku lupa lah. Habis itu mamalia itu yang melahirkan juga menyusui, hewan yang melahirkan. Habis itu Pisces nih, yaitu bersirip, bersisik. Terus bernafas menggunakan insang. Berdarah dingin, jadi dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini nanti ada nih hubungannya dengan pelajaran IPA di bab keempat. Yaitu terus dia itu ovipar, yaitu ini apa bertelur. Habis itu amfibia, hidup di 2 lingkungan, habis itu berkembang biak di air atau ovipar, berdarah dingin. Nih katak, habis itu salamander. Nah, habis itu reptil. Kelompok hewan melatah atau merayap. Nah, ini melatah atau merayap. Nah, kulit dilengkapi ya, sisik. Terus berkembang biak, bertelur maupun melahirkan. Terus aves ditutupi bulu, habis itu memiliki sayap. Terus ovipar atau ovipar itu ini apa bertelur. Kalau reptil ini dia itu ini berdarah dingin, jadi dipengaruhi oleh lingkungan darahnya. Terus mamalia, ini aves ini berdarah panas ya. Jadi reptil sama amfibi ini berdarah dingin, sedangkan aves sama mamalia itu berdarah panas. Memiliki kelenjar mamae untuk menyusui, terus tubuh ditutupi rambut, berdarah panas dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, singa, harimau, habis itu, nah paus sama lumba-lumba itu masuknya mamalia.